Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, saudara-saudaraku sebangsa dan senegara yang saya cintai dan semoga Allah muliakan. Akhir-akhir ini kita semua sedang digentarkan oleh satu wabah yang memang cukup menggentarkan, menggemparkan dan menggemparkan masyarakat kita pada khususnya, dunia kita pada umumnya, yakni COVID-19 atau yang lebih kita kenal, yang lebih hangat kita sapa dengan sapaan virus corona. Memang virus corona ini cukup meresahkan masyarakat kita pada khususnya. Semuanya mengalami dampak dari virus corona ini. Dari mulai direktur, insinyur, tukang bubur mau yang naik haji ataupun yang enggak, tukang bajigur, semuanya merasakan dampak negatif dari adanya virus corona ini. Lalu apa sih virus corona ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan, apa sih virus corona ini? Untuk apa Allah menurunkan virus corona ini? Yang pertama, kalau virus corona menimpa orang yang baik, menimpa orang yang beriman, maka itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kita mau naik level. Gitulah. Dan tidak semata-mata Allah menguji kita, kecuali Allah yakin bahwa kita mampu menyelesaikan ujian tersebut. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tidaklah Allah memberikan suatu ujian kepada seseorang kecuali Allah yakin dia mampu untuk menyelesaikan. Nah, ini virus corona kalau menimpa orang yang baik dan beriman, maka ini sebagai ujian. Kalau diuji kita tidak cukup hanya sadar dan sabar, tapi kita harus lulus dan lolos. Inilah. Yang kedua, wabah corona atau virus corona kalau menimpa orang yang separuh-separuh, menimpa orang yang setengah-setengah. Orang yang bagaimana maksudnya? Ya, orang yang separuh-paruh ini maksudnya orang yang ya sholat jalan, maksiat jalan gitu kan. Ngaji Quran demen, ngomongin orang demen juga dia. Nah, ini termasuk golongan orang-orang yang cukup membingungkan malaikat. Kalau kata almarhum Jainuddin MZ ini, cukup membingungkan malaikat katanya. Memang benar. Orang-orang yang separuh-separuh ini kalau diberi wabah corona, maka ini bukan ujian, tapi ini teguran. Kenapa ditegur? Karena lalai. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau virus corona menimpa orang yang jahat, ini bukan ujian, ini bukan teguran, tapi ini uang muka, DP tanda jadi. Seakan-akan Allah bilang, hei kamu orang jahat, ini aku beri corona kamu di dunia sebagai azab bagimu di dunia, dan nanti kontannya aku tambah lagi di akhirat, kata Allah. Gitu loh. Nah, marilah kita berkaca diri, bercermin, berintrospeksi diri, termasuk dari golongan yang manakah kita? Apakah kita termasuk orang yang diuji? Ataukah kita termasuk orang yang ditegur? Ataukah kita termasuk orang yang diazab? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita termasuk orang diuji, maka kita harus lulus dan lolos. Tidak cukup dengan sabar dan sadar, tapi kita harus lulus dan lolos. Nah, kalau kita termasuk orang yang ditegur, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus memperbaiki yang memang harus diperbaiki. Kurangi yang memang berlebihan, tambahi yang memang kekurangan.
Lalu bagaimana kalau kita termasuk orang yang diazab oleh Allah? Maka cepat-cepatlah tubu taubatan nasuh. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudaraku, seiman dan sekeyakinan, sebangsa dan senegara yang Allah muliakan, ada 3 B yang insya Allah kalau kita merealisasikan 3 B ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita semua akan terbebas dari virus corona. B yang pertama ini berusaha. B yang kedua berdoa. B yang ketiga bertawakal. B yang pertama berusaha. Berusaha bagaimana maksudnya? Ya simpel-simpel saja, mentaati protokol-protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah kita memerintahkan kepada kita kalau keluar rumah dianjurkan untuk mengenakan masker. Kenakan masker itu. Walaupun memang sedikit agak menutupi kegantengan dan kecantikan kita. Itu sih bagi yang ganteng. Ya, kalau bagi yang jelek mungkin menutupi kejelekannya. Karena nyatanya sekarang ini orang-orang menggunakan masker, 30% ingin terbebas dari corona, 70% menutupi kejelekan gitu kan. Ini guyonnya lah, guyon. B yang pertama berusaha. Kita harus berusaha dulu. Berusaha agar dijauhkan dari virus corona. B yang kedua berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, maka kita harus berdoa kepada Allah. Berdoa agar dibebaskan dari virus corona ini. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah yang memiliki virus corona ini. Saya tanya lagi, corona ini punya siapa? Punya Allah. Yang nuruninnya siapa? Allah juga. Yang bisa nyembuhinnya Allah juga. Maka kita layak dan patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga baru ini bertawakal kepada Allah. Sesudah berdoa, sesudah berusaha, baru kita bertawakal kepada Allah. Jangan kebalik, kita langsung bertawakal tanpa berusaha dan berdoa. Karena ingat, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Tapi ingat, tawakal ini sesudah usaha dan doa baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.